Assalamualaikum Pak Ferli. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana keadaannya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Pak Andi sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Ferli hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Oke. Jadi sebelum Pak Ferli melaksanakan coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Ferli. Boleh Pak Ferli? Boleh Pak. Oke, terima kasih. Begini Pak Ferli, nanti saat Bapak melakukan coaching, saya mohon izin untuk melakukan pengamatan terkait proses coaching yang Bapak laksanakan. Siap. Eh, Apa-apa saja itu Pak yang mau Bapak amati nanti Pak? Jadi mungkin poin-poin pengamatan saya nanti meliputi tentang kesesuaian alur tirta dalam pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan. Selanjutnya terkait keterampilan Bapak dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga dalam mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Mungkin itu saja poinnya nanti Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas informasinya Pak. Iya, sama-sama Pak Ferry. Oh iya, ada lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Apa tuh? Kok terkait kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini nih, kira-kira apa nih Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ini Pak, present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak. Oke, baik. Berarti Bapak ingin ada 3 kompetensi inti tadi ya Pak, di antara kemudian dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya bantu observasikan nanti Pak? Mungkin yang lebih spesifik ke pertanyaan, ke mendengarkan secara ini Pak, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada 2 yang ingin saya ini Pak, ingin saya spesifikasikan dan mohon bantuan Bapak nanti untuk menilainya nanti Pak. Oke, siap. Jadi 2 kompetensi itu tadi ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak nanti Pak? Indikator ketercapaiannya nanti coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang diajukannya Pak. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi indikator tercapaiannya yaitu di saat coach sudah dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi ya. Benar Pak. Oke. Baik Pak Ferli. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Ferli. Silakan Bapak nanti melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Siap Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ferli. Waalaikumsalam Bu Melisa. Ya, apa kabarnya hari ini? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Pak, kabar saya hari ini kurang baik dan saya butuh bantuan Pak Ferli nih. Oke, jadi apa nih Bu yang ingin kita bicarakan hari ini? Gini Pak, saya punya sedikit masalah dalam proses pembelajaran.
Akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Oke, baik Ibu, kurang antusias begitu ya Bu ya. Eh, Ya, jadi begini Bu, sebelum kita lanjut pembicaraan kita, mungkin pembicaraan kita ini atau coaching yang kita laksanakan ini, saya rekam boleh ya Bu ya? boleh, Pak. Nanti akan diposting dan hanya dilihat oleh fasilitator saja gitu Bu. Ini hanya untuk kepentingan program. Nggak apa-apa ya Bu Melisa ya? Iya, Pak, nggak apa-apa. Baik. Tadi saya menangkap dari yang Ibu Melisa ceritakan bahwa kurangnya antusias siswa Ibu begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan pembicaraan-pembicaraan nanti Bu? Jadi setelah ini saya mengharapkan adanya solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias siswa yang saya ajar ini, Pak. Oke, oke, oke. Baik Bu Melisa. Menurut Ibu nih, hal apa ya yang membuat siswa-siswa itu seperti itu gitu loh Bu? Kalau saya ingat-ingat ya, Pak, Ya. hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu pembelajaran yang saya berikan sepertinya sedikit membosankan, Pak. Terlalu monoton dan saya terlalu dominan untuk berbicara di depan siswa-siswa. Serta saya kurang memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk mengeluarkan pendapat mereka. Begitu, Pak. Oh, oke, oke begitu ya Bu ya. Jadi dalam proses pembelajaran Ibu merasa apa namanya tadi monoton begitu ya Bu? Iya, Pak. Baik Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, eh, sumber-sumber belajar yang telah Ibu pakai di kelas gitu loh Bu? Atau ada Ibu menggunakan media pembelajaran atau sumber-sumber belajar yang lain begitu Bu? Biasanya saya hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi kegiatan tersebut berulang-ulang seperti itu saja Bu? Iya, Pak. Hanya menggunakan buku aja. Waduh, ya bagaimana ya Bu ya? Kalau saya menangkap mungkin seperti ini Bu, kalau berulang seperti itu, ibarat kita makan nih Bu, kita makan diberi sayuran gitu kan, tapi lauk kita itu atau sayuran kita itu saja begitu Bu. Bagaimana ya rasanya ya Bu ya? Gimana ya, Pak? Mungkin bosan kita ya, Pak, makan itu aja. Iya, nah, tepat sekali Bu. Berarti Bu Melisa ini sudah mulai memahami ya Bu ya penyebab permasalahannya. Jadi bagaimana Bu kira-kira rencana Ibu ke depan begitu Bu? Mungkin Ibu Hmm, punya rencana gitu Bu Melisa? Mungkin saya perlu merancang pembelajaran yang mengasihkan terhadap siswa, Pak, seperti memberikan ice breaking atau game saat pembelajaran. Kemudian seperti yang Bapak bilang tadi, saya perlu menggunakan sumber belajar yang beragam agar siswa tidak bosan, sehingga saya nanti juga bisa sekaligus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya begitu ya, Pak. Wah, keren Bu, keren. Luar biasa idenya Bu. Itu rencana yang sangat bagus kalau menurut saya itu Bu. Kira-kira Bu, apa yang harus Ibu perhatikan nih dalam melaksanakan eh, rencana Ibu itu nanti gitu lah Bu. Apa ya kira-kira ya Bu ya Kalau perlu diperhatikan ya? Kalau rencananya mungkin terlebih dahulu saya akan melakukan tes diagnostik dulu, Pak, agar saya mengetahui minat dan kemampuan awal siswa-siswa saya tersebut. Kemudian rasanya saya juga perlu membuat rencana proses pembelajaran yang akan saya lakukan agar lebih terarah gitu, Pak. Oke, berarti dapat saya tangkap di sini Ibu Melisa akan melakukan tes diagnostik gitu ya Bu ya, biar kebutuhan siswanya dapat dilacak begitu ya Bu ya, dan enak Iya, nanti Pak. untuk memberikan
media pembelajaran atau sumber-sumber belajar gitu ya Bu ya, dalam memilih proses pembelajaran nanti. Mungkin itu mantap sekali Bu. Kalau seandainya ini berjalan itu sudah ya bagus sekali itu Bu. Mudah-mudahan Bu Melisa nanti berhasil dan siswa tidak bosan lagi gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu komitmen Bu Melisa terhadap rencana ini nih Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang bervariasi, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran yang saya berikan berpusat kepada siswa dan dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar, Pak. Baik Bu, mantap sekali Bu. Berarti memang seperti ini Bu, guru itu ya perlu melakukan perubahan-perubahan begitu ya Bu ya, kalau saya nangkap ini ya Bu ya. Bagus sekali Bu, saya senang sekali ini Bu Melisa sudah mendapatkan solusi, sudah mulai ada apa namanya bayangan untuk rencana aksinya. Kira-kira eksekusinya nih Bu, gimana? Apakah membutuhkan seseorang nanti untuk membantu rencana aksi Ibu atau bagaimana Bu Melisa? Sepertinya saya butuh, Pak, butuh bantuan dari rekan sejawat untuk melaksanakannya, paling tidak untuk mencari referensi sumber belajar yang bervariasi dari mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka gitu, Pak. Baik, mantap sekali Bu Melisa. Dah, mungkin kalau menurut saya saya tunggu Bu. Mudah-mudahan nanti siswanya lebih bersemangat dan juga Bu Melisanya lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Gitu Bu. Ya Pak, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai, Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak, sehingga membuat saya bisa menemukan solusinya, Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak juga sudah mau bercerita-cerita dengan saya Bu. Ya mungkin itu ya Bu ya untuk kali ini ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Perli. Waalaikumsalam Pak Andi, gimana Pak? Ya, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap coaching Pak Perli. Nah, bagaimana nih Pak Perli proses coachingnya tadi? Apakah rasanya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, lancar. Oke Pak Perli, terkait kegiatan pengamatan saya terhadap coaching Bapak tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak nih. Baik, silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Perli. Jadi dalam proses coaching tadi, apakah sudah terlaksana sesuai yang Bapak rencanakan rasanya? Saya rasa sudah tadi Pak, karena selama coaching tadi saya telah melaksanakan alur Tirta dengan mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya sudah coba untuk menggali potensi yang ada pada diri Koci sehingga Koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Begitu, Pak Andi. Iya, benar sekali Pak. Jadi tadi selain Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta, berdasarkan pengamatan saya juga ada beberapa catatan nih untuk Pak Perli. Yaitu tadi Bapak sudah fokus terhadap coaching, dengan kata lain sudah present ya, kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dari coaching. Ya. Ya. Untuk selanjutnya nih Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Perli kembangkan ini berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini?
Saya ingin ini Pak, ingin mendalami lagi alur Tirta mungkin Pak. Jadi untuk prinsip coachingnya juga yang supaya coaching ini untuk selanjutnya dapat berjalan lebih baik daripada yang setelah saya laksanakan tadi. Gitu Pak. Oke Pak, luar biasa sekali apa yang sudah Pak Perli lakukan. Jadi ingin mendalami lagi alur Tirta ya Pak. Iya Pak, benar. Oke, mudah-mudahan Bapak selalu sukses ke depannya dan diberi Amin. kemudahan dalam proses coaching-coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Perli, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya mohon izin ini Pak. Ya baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Andi. Waalaikumsalam Bu Meta. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Melisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Bapak Andi hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada yang akan saya bicarakan dahulu, boleh Pak? Oh, tentu saja boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching, saya akan mengamati dan menilai Pak Andi sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Bapak Andi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coachee atau belum? Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa Bapak harus menyesuaikan juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, begitu ya Bu. Oke, terima kasih informasinya Bu. Ya, kemudian ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Apa itu Bu? Silakan Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Bu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Di antara 3 kompetensi inti tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang paling spesifik yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Bu. Baik. Jadi ada 2 ya Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri melalui penggalian dari permasalahan dan potensi yang dimiliki dari coachee Bu. Ya, baik. Jadi indikator ketercapaian yang Bapak inginkan di saat coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Begitu ya, Pak? Iya, betul Bu. Baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak lakukan kegiatan coaching dengan coachee sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Oke, siap Ibu. Assalamualaikum Pak Andi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Perli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Pak Andi, ada waktu nggak Pak ini untuk kita ngobrol-ngobrol gitu Pak?
Oh, tentu saja ada. Mau cerita apa ini Pak Perli? Gini Pak, Lalu, ya, eh, saya ini tertarik untuk membuat konten video pembelajaran gitu Pak. Tapi sampai saat ini belum terlaksana juga Pak. Jadi tujuan saya bercerita kepada Bapak nanti saya dapat termotivasi Pak untuk membuat video nantinya Pak. Begitu Pak Andi. Perli, sebelum kita mulai sesi coaching kita, perlu saya beritahukan kepada Pak Perli bahwa sesi coaching kita pada pagi hari ini saya lakukan perekaman. Nah, Pak Perli, apakah bersedia? Siap, bersedia Pak. Oke, jadi kalau Bapak sudah mengizinkan, bisa kita lanjutkan ke sesi coaching kita. Terima kasih Pak Perli. Siap, sama-sama Pak Andi. Jadi tujuan dari perbincangan kita nantinya adalah terkait keinginan Pak Perli dalam membuat konten video pembelajaran ya Pak. Iya Pak, benar sekali Pak. Oh, oke Pak Perli. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang menjadi gangguan atau hambatannya Pak? Kok bisa sampai belum dibuat? Padahal itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Itulah Pak. Saya itu kan sebelum buat konten itu kan sering untuk mempelajari konten-konten yang lain dulu begitu Pak. Nah, konten yang saya lihat itu kebanyakan tuh menampilkan wajah dan juga suara begitu Pak. Jadi saya itu kalau untuk tampil di depan kamera, saya tidak berani gitu Pak. Apa namanya ya, agak gimana ya kalau tampil di depan kamera itu gitu Pak. Jadi masih canggung, kemudian suara juga ya perasaan saya suara saya tidak enak didengar gitu loh Pak. Jadi Pak Perli masih canggung untuk tampil di kamera dalam konten Bapak ya? Iya, untuk konten. Kenapa kok malu Pak? Ya, tidak pede aja mungkin Pak. Kurang percaya diri. Atau mungkin wajah saya terlihat di kamera itu kurang mendukung gitu loh Pak. Bukan good looking, good looking gitu Pak. Oke, jadi masih canggung ya di depan kamera. Kalau begitu, kira-kira rencana Bapak bagaimana nih supaya masih tetap bisa menghasilkan konten video pembelajaran seperti yang Bapak inginkan di awal tadi? Rencana saya mungkin apa ya Pak? Mungkin saya akan buat konten pembelajaran juga. Tapi tidak menampilkan wajah gitu Pak, tidak menampilkan wajah, tidak perlu ada suara asli saya juga. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan Pak rencananya. Itu ide bagus juga itu Pak. Jadi banyak juga loh konten-konten yang berseliweran yang saya lihat tanpa menampilkan wajah dan suara seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi strateginya apa nih Pak Perli untuk mewujudkan yang rencana Pak Perli tadi? Strategi yang bisa saya laksanakan barangkali ini Pak, lebih mendalami lagi tentang editing video, kemudian juga mencari, sekarang ini kan banyak berseliweran AI gitu ya Pak ya. Mungkin saya akan mempelajari AI yang dapat membantu untuk membuat konten pembelajaran yang akan saya buat itu Pak. Oke, jadi sudah ada strateginya, sepertinya bagus sekali. Tadi adalah mendalami editing video ya Pak? Iya Pak. Kemudian mendalami juga itu ya, apa tadi, aplikasi mempelajari AI gitu ya Pak ya. Dalam rangka mengantisipasi untuk menampilkan wajah dan suara tadi ya. Iya. Oke, itu mungkin sudah ide yang sangat bagus sekali Pak. Jadi bagaimana nih tindak lanjutnya Pak Perli dalam melaksanakan rencana strategi tadi?
Saya mungkin akan coba praktikkan satu video dulu Pak untuk apa ya, mungkin langsung gerak begitu Pak, supaya nampak nanti kan. Saya coba untuk langsung buat video pembelajaran yang nggak menghasilkan wajah, dengan bantuan AI mungkin, atau dengan editing video yang menarik. Nanti saya post di media sosial gitu Pak. Oke, bagus sekali. Oh, jadi apa ya? Berarti Pak Perli sudah bisa membuat konten video sebelumnya ya, ini berarti ya? Pernah Pak, cuma ya ala kadarnya dulu Pak. Jadi tidak apa ya, kurang menarik sepertinya Pak. Oke. Jadi lanjutkan saja Pak. Jadi ini saya tunggu dan pastinya akan saya support apa yang akan Bapak laksanakan dalam strategi tadi. Siap Bapak. Tapi saya butuh Bapak juga loh. Bapak kan sudah biasa ya bikin konten begitu Pak. Saya butuh dukungan Bapak juga nanti. Oke, siap. Saya kalau apa yang bisa dibantu tentu akan kita bantu. Nanti Bapak jangan sungkan saja bercerita dengan saya terkait apa yang bisa saya bantu nanti Pak. Siap Pak Andi. Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak telah bersedia mendengarkan cerita-cerita saya dan juga telah memberikan semangat kepada saya. Saya senang sekali Pak dan termotivasi lagi. Dan saya sudah mengumpulkan semangat karena setelah bercerita dengan Pak Andi tadi. Mungkin itu Pak. Terima kasih Iya, banyak iya. Pak. Sama-sama Pak Perli, saya juga senang dapat berbagi dan bercerita dengan Pak Perli. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, bagaimana proses coaching tadi? Sudah berjalan lancarkah? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Oke ya, siap Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Jadi tadi selama coaching saya sudah melaksanakan alur tirta ya Bu, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga telah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sepertinya Baik. itu. Oh, gitu ya Pak. Baik. Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta dan sesuai yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan dari saya, yaitu Bapak sudah berhasil menyampaikan berdasarkan alur tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach tadi. Kemudian saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, dengan kata lain sudah ada kehadiran penuh. Bapak sudah mendengarkan aktif, Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi ya Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta ini Bu, dan prinsip coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Mungkin itu Bu. Ya, oke Pak, luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching-coaching berikutnya ya Pak. Amin. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam Pak Perli. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Perli gimana, sehat? Alhamdulillah sama Bu juga sehat. Bu Melisa hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Pak, saya hari ini akan coaching bersama Pak Andi Pak. Oke. Sebelum melaksanakan proses coaching nih Bu, saya akan memulai pembicaraan dulu dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silakan. Gini Bu, nanti pada saat coaching itu saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu Bu. Yang saya amati itu nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coachi atau belum gitu Bu. Ya, Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachi Bu. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa juga nanti Bu, Ibu sesuaikan juga dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin itu ya Bu ya. Baik Pak. Baik Bu, sedikit lagi Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya? Boleh Pak. Kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachi Pak. Oke, baik Ibu. Berarti ada 3 ya Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, di antara 3 kompetensi ini Bu, mana kira-kira yang spesifik yang ingin saya observasi begitu Bu? Mungkin yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachi Pak. Oke, baik, ada 2 ya Bu ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu. Iya. Baik Bu. Indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu kira-kira? Saya ingin setelah kegiatan coaching hari ini, coachi mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri melalui penggalian dari permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh coachi tersebut Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu nanti coachinya mendapatkan solusi begitu ya Pak ya Bu ya, solusi sendiri begitu Bu ya. Oke, baik Bu. Silakan ya Bu untuk melakukan coaching, semoga sukses, semoga lancar ya Bu coachingnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Melisa, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Andi, alhamdulillah kabar baik. Pak Andi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Namun ada sedikit permasalahan yang rencananya saya ingin sharing dengan Ibu nih. Apakah boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh tentu saja, dengan senang hati saya akan mendengarkannya Pak. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang Bapak hadapi?
Begini Bu, saya mengalami kendala untuk mengajak guru-guru di sekolah saya untuk berkolaborasi dalam melaksanakan pembinaan ekstrakurikuler pramuka di sekolah, Bu. Oh, begitu. Nah, sebelum kita mulai coaching hari ini, Pak, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa kegiatan coaching kita hari ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan dilihat oleh fasilitator. Bagaimana, Pak? Apakah boleh? Boleh, boleh, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi dari kendala yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita nanti ini, Pak? Tentunya saya mengharapkan saya dapat menemukan solusi agar saya dapat mengajak guru-guru di sekolah saya untuk berkolaborasi dalam melaksanakan pembinaan ekstrakurikuler pramuka di sekolah, Bu. Baiklah, Pak. Sebelumnya, kalau menurut Bapak, apa yang menyebabkan Pak Andi terkendala dalam berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah Bapak dalam pelaksanaan ekskul pramuka tersebut? Kalau menurut saya nih Bu, penyebab yang utama adalah tidak adanya program tertulis terkait kegiatan ekskul pramuka tersebut dan tidak adanya pembagian kerja yang jelas terkait pelaksanaan ekskul pramuka tersebut. Itu mungkin Bu. Oke, kalau itu kondisinya, lalu mengapa Pak Andi bersedia tetap melaksanakan kegiatan tersebut? Karena menurut saya pramuka itu adalah ekstrakurikuler wajib Bu. Dan saya adalah satu-satunya guru di sekolah saya tersebut yang telah mengikuti KMD dan bersertifikat sebagai pembina. Luar biasa apa yang telah Pak Andi lakukan. Jadi Pak Andi merasa bertanggung jawab terkait kegiatan pramuka di sekolah Bapak karena Bapak telah bersertifikat sebagai pembina ya Pak? Iya Bu, betul. Tapi saya juga telah sebelumnya mendapatkan mandat dari kepala sekolah Bu, tapi hanya secara lisan terkait pelaksanaan ekskul pramuka ini. Oh begitu. Berarti belum ada SK tertulis untuk kegiatan pramuka di sekolah Bapak ya? Iya Bu, belum ada Bu. Baiklah Pak Andi, dari cerita Bapak tadi, apakah sudah ada hal yang Bapak rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada sih Bu, tapi belum saya laksanakan. Kalau boleh tahu, apa yang sudah terpikirkan oleh Pak Andi? Untuk optimalnya kegiatan kepramukaan di sekolah saya, mungkin sebaiknya perlu disusun secara bersama-sama dalam sebuah musyawarah terkait program kegiatan yang dilaksanakan beserta penanggung jawabnya, sehingga nantinya semua guru di sekolah terlibat dalam musyawarah serta nanti otomatis akan siap bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan dari musyawarah tersebut. Mungkin itu. Itu ya, ide yang sangat bagus itu Pak. Apakah sudah pernah Bapak sampaikan kepada guru-guru atau kepala sekolah? Saya pernah menyampaikannya kepada salah satu guru di sekolah saya, Bu, yaitu Bu Dwi namanya. Namun jika kepada kepala sekolah belum pernah, Bu. Oh gitu ya Pak. Kemudian apa respon dari Bu Dwi terkait pandangan Bapak tersebut? Kalau dari Bu Dwi, beliau sangat setuju dan menganjurkan kepada saya agar menyampaikannya kepada kepala sekolah, Bu. Begitu. Lalu Bapak alasannya belum melakukannya apa? Padahal sudah ada nih rekan guru yang mendukung gitu. Iya Bu, ini ya mungkin saya harus segera melakukannya ya Bu, menyampaikannya kepada kepala sekolah terkait musyawarah tadi. Iya, Pak Andi harus segera melakukannya. Ide yang Bapak sampaikan tadi sudah bagus. Kira-kira kapan nih Pak Andi akan menyampaikannya kepada kepala sekolah? Iya Bu, mungkin saya nanti akan mencari waktu yang tepat untuk berbicara kepada kepala sekolah
terkait hal ini. Mungkin sebelum pelaksanaan penerimaan rapor akan saya upayakan Bu, agar nanti setelah libur semester atau di awal semester baru sudah bisa dilaksanakan ekskul pramuka ini dengan optimal di sekolah saya. Nah, mantap sekali Pak Andi. Saya sangat mendukung rencana Bapak ini. Saya harap Bapak berkomitmen melaksanakannya sesuai rencana. Kira-kira adakah orang lain yang perlu dilibatkan dalam mensukseskan rencana Bapak tersebut? Ada Bu, tentunya mungkin saya akan mengajak Bu Dwi tadi untuk menemani saya menemui kepala sekolah. Ya, mantap sekali Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Jadi sekarang saya sudah ini mulai tenang Bu terkait kegiatan ekskul pramuka di sekolah saya tadi. Iya Pak. Sama-sama Pak Andi, jangan sungkan bercerita jika ada masalah Pak. Iya baik Bu. Kalau begitu saya mohon izin ya Bu. Terima kasih kembali atas semuanya tadi Bu. Sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam Pak Firly. Udah senang nih sepertinya nih Bu. Bagaimana Bu proses coachingnya? Apakah Iya, berjalan Pak. lancar ya? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar tadi Pak. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi nih Bu, ini saya mengamati juga tadi kan. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu Melisa ya? Boleh Pak. Baik, yang pertama gini Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi Bu? Ya, dari tadi selama kegiatan coaching, saya sudah melaksanakan sesuai alur Tirta, Pak. Ya. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Kemudian saya juga telah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik Ibu. Berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Dan sesuai dengan apa yang telah saya amati juga nih Bu, ini mungkin ada beberapa catatan ya Bu ya. Tadi saya perhatikan Bu Melisa telah berhasil menyampaikan coachingnya itu berdasarkan alur Tirta, karena sudah menanyakan tujuan, identifikasi, dan juga mengarahkan coaching tadi untuk membuat rencana aksi, kemudian menimbulkan komitmen dari coaching sendiri. Kemudian tadi saya juga mendengar percakapan Bu Melisa dengan coachingnya. Itu sepertinya Bu Melisa fokus terhadap coaching. Udah bagus itu ya Bu ya. Kemudian juga Ibu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot sesuai dengan apa yang didengar, sesuai dengan apa yang disampaikan kata kuncinya oleh coaching. Nah, untuk ke depan Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi, Bu? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami lagi Pak alur Tirta ini dan prinsip coaching, supaya coaching yang saya lakukan selanjutnya lebih baik lagi dari hari ini Pak. Oke, luar biasa sekali Bu. Berarti apa yang telah dilaksanakan tadi itu untuk proses coaching hari ini ya Bu ya, udah sukses itu Bu, udah bagus sekali, dan mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi gitu ya Bu, dan diberi kemudahan lah dalam proses coachingnya nanti Bu untuk selanjutnya, begitu ya Bu. Amin, terima kasih Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah melaksanakan sesi ini Bu, sesi tanya jawab setelah proses coaching.
saya akhiri. Semoga kita semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.